Shalom, selamat malam saudara. Bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi Tuhan izinkan kita untuk boleh kembali bersama-sama dengan Dia di malam hari ini. Setengah tahun telah berlalu di tahun 2021 ini. Bagaimana dengan kita saat ini saudara? Apakah di dalam setengah tahun ini saudara sungguh-sungguh merasakan anugerah Tuhan? Apakah saudara pernah menyadari betapa Tuhan beserta dengan saudara? Mari kita tenangkan diri sejenak di hadapan Dia. Mari kita minta supaya saat ini kita bisa benar-benar hadir sepenuhnya di sini bersama dengan Dia. Tuhan, setiap dari kami yang hadir di tempat ini, setiap dari kami yang ada di tempat kami masing-masing, kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau secara pribadi saat ini. Tolong kami untuk boleh sejenak memfokuskan diri kami untuk mengalami satu waktu bersama dengan Engkau. Agar kami boleh menikmati waktu ini. Agar kami juga boleh mendengar apa yang Engkau ingin bicarakan kepada kami pribadi. Agar kami juga boleh mendapatkan satu pemulihan di dalam hati kami. Kami serahkan diri kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari izinkan lagu Sepanjang Jalan Anugerah boleh menolong kita untuk boleh memikirkan, mengingat-ingat kembali bagaimana pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita selama setengah tahun ini. Dalam setiap langkah yang kita jalani, ada anugerahnya bersama dengan kita. Saudara, hanya Tuhanlah penuntun hidup kita. Dimanapun kita berada, baik ketika kita di gunung, di lembah, hanya Dia yang selalu bersama dengan kita. Janji-Mu tak berubah berkat-Mu.
Saudara, mari kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Dia. Tuhan, saat ini kami mohon pertolongan-Mu agar kami boleh mengingat kembali, agar kami boleh merasakan kembali bagaimana kasih anugerah-Mu bagi kami. Dan ketika kami mengingat, teringat kembali hal apakah yang bisa kami katakan kepadamu. Tolong kami untuk boleh mengungkapkan kepadamu saudara, ketika saudara mengingat kembali kasih anugerah Tuhan bagimu, apa yang ingin saudara katakan kepada Dia? Dia hadir di sini saat ini bersama dengan saudara. Mari sejenak berbincang-bincang dengan Dia. Ungkapkan perasaanmu, ungkapkan apa yang kau pikirkan kepada Dia mengenai hari-hari yang sudah engkau jalani bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami bukan hanya di masa yang telah berlalu, kami boleh sungguh-sungguh mengalami merasakan kasih-Mu. Tapi juga di dalam ketika kami di masa yang akan mendatang, biarlah kami juga boleh sungguh-sungguh merasakan bahwa Engkau ada bersama dengan kami, menuntun langkah kami, sehingga langkah kami bisa tegap, kami bisa berjalan di depan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh bisa merasakan anugerah Tuhan bagi kita, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan kita yang terlebih dahulu yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, lebih dari apapun di dunia ini. Lebih dari siapapun. Mari sama-sama jika lagu Kau Mengasihiku boleh menolong kita untuk sungguh-sungguh menikmati kasih-Nya sekarang ini. Ketika kita di dalam hidup ini, biasanya bagi kita orang-orang yang mengasihi kita adalah orang-orang yang terdekat. Seorang ibu
seperti seorang anak kecil yang dipeluk. Pernahkah engkau saat ini sungguh-sungguh merasakan engkau dikasihi? Ataukah saat ini engkau merasa engkau dibuang orang lain? Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku. Oh, dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku. Oh, dengan kasih yang sempurna, kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Saudara, ada satu lubang di dalam hati kita yang tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun dan oleh siapapun juga. Lubang itu hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Adakah di dalam hatimu Tuhan Yesus ada? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah satu pemulihan relasi kita dengan Tuhan. Hidup yang kekal terjadi ketika kita sungguh-sungguh sudah menerima Dia sebagai Tuhan kita yang mengasihi kita. Mari sejenak datang di hadapan Dia. Mari kita lihat ke dalam hati kita. Apakah sungguh-sungguh kita sudah mengalami, merasakan, dan meyakini bahwa Dia mengasihi kita? Ataukah lebih banyak di dalam sepanjang hidup kita, kita hanya tahu kebenaran ini hanya sekedar pengetahuan yang nangkring di kepala kita, tapi tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam hati kita. Mari lihat kepada gambar
Tuhan Yesus memeluk anak kecil ini. Apakah engkau bisa membayangkan dirimu dikasihi oleh Tuhan seperti ini? Bisakah engkau lihat Tuhan Yesus mengasihimu sedemikian? Tuhan Yesus, ini diri kami di hadapan-Mu. Kadang-kadang di dalam hidup kami tidak benar-benar bisa sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu. Bahkan mungkin ada masa-masa tertentu di dalam hidup kami. Kami berpikir dan bahkan mungkin kami yakin bahwa Engkau tidak mengasihi kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk boleh membukakan hati kami. Tolong kami untuk bisa mengizinkan diri kami untuk dicintai oleh Engkau. Karena kadang-kadang Tuhan Yesus, kadang-kadang kami tidak berani membukakan hati kami. Mungkin kami pernah terluka, dilukai oleh orang-orang yang di sekitar kami, bahkan oleh orang-orang terdekat kami, oleh orang-orang yang mereka berkata bahwa mereka mengasihi kami. Tapi ternyata kami tidak bisa merasakan kasih mereka. Dan kami terluka. Tuhan Yesus, tolong kami untuk boleh membukakan diri kami. Membukakan hati ini. Untuk berani dicintai. Untuk berani menerima kasih-Mu. Kasih-Mu yang tidak bersyarat. Tuhan Yesus, ini hati kami. Hati kami yang mungkin hancur. Mungkin ada yang hancur sebagian. Mungkin ada yang masih baru retak-retak. Tapi mungkin ada juga yang hancur hampir semuanya. Seperti gambar ini, hati kami saat ini. Tolong kami untuk boleh bawa di hadapan-Mu. Saudara, mari izinkan lagu Broken Vessel boleh menolong kita membawa hati kita. Hati yang seperti apapun untuk boleh datang ke hadapan Dia, dipulihkan oleh Dia. Mari katakan kepada Dia, Tuhan, ini hatiku tidak sempurna, berantakan. Tolong pulihkan. Tolong pulihkan supaya aku bisa mengasihi Engkau, supaya
supaya aku bisa merasakan kasih-Mu. Supaya aku berani dikasihi oleh Engkau. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Tuhan Yesus begitu mengasihi-Mu. Sehingga Ia mati di atas kayu salib. Supaya hatimu bisa dipulihkan kembali. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Maukah engkau dikasihi oleh Tuhan Yesus? Maukah engkau mengizinkan dirimu dikasihi oleh Dia? Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hati kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu tidak mudah bagi kami untuk sepenuhnya membukakan hati kami. Mengizinkan Engkau dengan leluasa bekerja di dalam hati kami. Tidak mudah bagi kami untuk mengizinkan Engkau mengasihi kami. Tapi bersyukur malam hari ini
kami boleh ambil waktu sejenak bersama dengan Engkau. Biarlah ketika kami boleh meluangkan waktu terus bersama dengan Engkau, perlahan-lahan satu hari kelak kami bisa berkata, Tuhan Yesus, ini hati kami sepenuhnya sudah merasakan kasih-Mu. Sehingga kami dengan sepenuh hati kami bisa mengasihi Engkau. Dan biarlah dalam waktu ini kami ingin mendengarkan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Tolong kami agar kami bisa membukakan telinga kami mendengarkannya. Berikan kepekaan di dalam hati kami juga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah mendapatkannya? Bagi kita yang ingin membuka Alkitab kita, mari silakan ambil dan buka. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segala lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit lagi, waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kalau saudara rajin mengikuti kebaktian doa di dalam sepanjang tahun yang ada, mulai dari tahun lalu kita membahas tentang kitab Mazmur. Dan kalau saudara ingat tentang Mazmur 1, di dalam Mazmur 1 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Orang seperti ini akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Di dalam Mazmur 1 dikatakan bahwa setiap dari kita anak-anak Tuhan yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang hidupnya terus menerus bersama dengan Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, yang mengingat-ingat Tuhan di dalam sepanjang hidupnya, maka hidupnya itu akan berhasil. Seperti pohon yang tumbuh subur di tepi sungai, aliran sungai.
Pohon itu tumbuh subur kenapa? Karena ada aliran air yang menjadi kebutuhan dia. Sehingga pohonnya tumbuh, daunnya rindang dan kemudian bisa berbuah. Tapi saudara, bukankah kadang-kadang kalau kita lihat kenyataan yang terjadi di depan mata kita, kondisi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, tidaklah berhasil sebahagia seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 1, bukan? Dan kadang-kadang ketika kita melihat kepada lingkungan kita sekitar, kepada kenyataan yang di depan mata, ada banyak orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang hidupnya melanggar, melakukan banyak dosa. Tetapi hidup mereka yang terlihat oleh kita adalah hidup yang berhasil. Mereka berhasil di dalam usaha mereka berhasil di dalam pekerjaan yang ada. Kita melihat mereka memiliki banyak kekayaan. Punya banyak rumah yang megah. Bahkan mungkin di dalam kondisi pandemi seperti sekarang, hidup mereka juga tidak banyak berubah. Tetap orang-orang seperti ini yang ada di sekitar kita, hidupnya sepertinya tidak terpengaruh oleh apapun. Dan ketika kita melihat kenyataan ini, dan kemudian ketika melihat ke dalam diri kita, hidup kita, ketika kita melihat kehidupan keluarga kita, ketika mungkin pasangan kita berkata, kenapa hidup kita seperti ini sekarang? Usaha kita macet. Kamu di PHK. Bagaimana dengan hidup kita dengan anak-anak kita? Dan mungkin ketika saudara melihat dan membandingkan kondisi seperti ini, mungkin saudara akan merasakan kekecewaan di dalam diri saudara. Saudara akan mulai mungkin timbul kemarahan. Marah kepada Tuhan. Kenapa bisa seperti ini Tuhan? Dan ketika saudara mungkin merasakan kemarahan, melihat orang lain bisa berhasil, orang yang fasik berhasil, dan mungkin bahkan orang tersebut melukai saudara. Dan kemudian hati saudara terluka dan kemarahan perlahan-lahan mulai dari yang kecil menjadi semakin besar. Dan mungkin saudara mungkin terpikirkan untuk berpaling dari Tuhan. Atau mungkin saudara mulai memikirkan, kalau gitu untuk apa selama ini saya hidup jujur, jalan lurus, hidup melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi hidup seperti yang Tuhan inginkan itu sulit sekali bisa dilakukan dalam hidup kenyataan ini. Mungkin saudara akan berpikir, sudah, aku gak mau lagi hidup seperti itu. Daripada masalah terus menerus bertumpuk-tumpuk, ya sudah. Mulai hari ini, saya akan hidup seperti mereka.
Saya akan melihat bagaimana cara mereka itu bisa berhasil. Atau mungkin saudara datang kepada Tuhan dan kemudian ngomel-ngomel kepada Tuhan. Saudara, keadaan yang seperti ini juga dialami oleh Daud. Karena dia pernah mengalami, dia tahu bagaimana rasanya. Dia berkata kepada kita, dan Tuhan memakai Daud untuk bisa berbicara kepada kita malam hari ini. Tuhan ingin berkata kepada kita, jangan marah karena orang-orang yang berbuat jahat. Dan jangan kamu iri hati kepada orang-orang yang berbuat curang. Memang saat ini kehidupan mereka sepertinya baik-baik saja. Tapi satu kali kelak hukuman akan datang. Hidup mereka akan menjadi layu. Dan bagi kita yang dalam kondisi yang tidak baik, yang dalam keadaan masalah yang bertumpuk-tumpuk, yang mungkin gak kelihatan ujungnya di mana, selesainya kapan. Tuhan berkata di dalam ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Percayalah kepada Tuhan. Hatimu, pikiranmu, percayalah kepada Dia. Taruhkan kepercayaanmu kepada Dia. Dan sekalipun di depan matamu tidak seperti yang engkau harapkan, tapi tetap lakukan yang baik. Dalam ayat 5 dikatakan, ketika engkau percaya, di situ artinya kita itu perlu belajar menyerahkan hidup kita kepada Dia. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkan apa yang menjadi kekhawatiranmu, pergumulanmu. Setiap kali engkau teringat, berikan kepada Dia. Percayalah kepada Dia dan Ia akan bertindak. Dan saudara, Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktunya. Karena itu di dalam ayat 7 dikatakan, waktunya Tuhan itu bukan waktu kita. Kita pengen cepat-cepat selesai, tapi kadang-kadang Tuhan berkata tidak. Karena itu di dalam ayat 7 dikatakan, ya, Daud berkata kepada kita, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara, gak gampang bukan untuk benar-benar bisa berdiam ketika punya masalah. Coba pikir-pikir ya, di dalam kehidupan saudara selama ini. Ketika saudara mengalami masalah yang muncul ya. Kemudian waktu masalah itu muncul. Apakah saudara langsung berdiam di hadapan Tuhan? Datang kepada Tuhan? Atau saudara langsung refleks bekerja, mikir. Kemudian cari bantuan sana sini. Tidak mudah memang untuk bisa berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Karena ketika kita berdiam, kekhawatiran itu
mulai muncul terus menerus merongrong. Ketakutan-ketakutan bahwa kalau saya tidak segera bertindak, ini akan terjadi makin parah. Dan mungkin seringkali ketika saudara menghadapi masalah dan kemudian saudara langsung bergerak, tetap memikirkan, mencari jalan keluar, dan kemudian mungkin seringkali dalam kehidupan saudara itu berhasil. Kalau saudara mengalami hidup yang seperti ini, maka tidak heran juga jarang ataupun sulit bagi saudara untuk benar-benar bisa berdiam diri di hadapan Tuhan dan kemudian menantikan Dia bekerja. Kenapa Tuhan meminta kita untuk datang berdiam diri dulu di hadapan Dia dan menantikan Dia? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki Tuhan. Dan Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang besar, Maha Kuasa. Dan Ia jauh lebih berkuasa dari masalah yang kita hadapi. Dan ketika kita datang berdiam sejenak di hadapan Dia, menantikan Dia, memberitahukan masalah kita, dan kemudian meminta kepada Dia untuk bisa melihat bagaimana Dia bekerja, bagaimana Dia merangkai, bagaimana siapakah orang yang akan Dia utus untuk boleh menolong, ataupun apa yang Dia ingin kita lakukan di dalam penyelesaian masalah yang ada. Di dalam waktu berdiam diri di hadapan Tuhan itulah kita bisa tahu, kita bisa memiliki kepekaan. Dan di situ kekhawatiran yang ada, kekecewaan yang ada, ketakutan yang ada, kemarahan yang ada akan tidak berkembang luar biasa menguasai hati kita. Dan di situ kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja bertindak menolong kita. Apakah saudara ingin mengalami, sungguh-sungguh mengalami sendiri bagaimana Tuhan ada bekerja, bertindak menolong saudara? Jikalau saudara belum pernah punya pengalaman seperti ini, mari merenung sejenak di hadapan Dia. Apakah benar Tuhan Yesus adalah Tuhan saudara? Ataukah diri saudara yang menjadi Tuhan bagi dirimu? Mari sejenak kita datang ke hadapan Tuhan saat ini. Apakah engkau bisa mengambil posisi duduk yang cukup nyaman? Ataukah saudara mau datang berlutut di hadapan Dia? Silakan. Dan mari saat ini hadir di tempat saudara masing-masing. Datang ke hadapan Dia. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Dia tidak ingin kita berjalan sendirian di dalam hidup ini.
Dia ingin engkau sungguh-sungguh bisa merasakan kehadirannya bersama dengan engkau. Dia ada di hadapanmu saat ini. Engkau tidak bisa melihat dengan mata kepalamu, tapi engkau bisa merasakannya. Jika engkau mau membuka hatimu. Tuhan Yesus sudah ada di hadapanmu saat ini. Dia memandangmu dengan penuh kasih. Dia menghampiri engkau. Dia duduk bersama dengan engkau. Apa yang engkau ingin katakan kepada dia? Masalah apa yang ada di dalam hatimu yang engkau ingin sampaikan kepada dia? Mari curahkan isi hatimu. Dan jikalau engkau tidak yakin bahwa ia akan menolong, silakan dengan jujur katakan kepada dia, Tuhan, aku sedang panik. Aku gak bisa meyakini bahwa engkau menolong. Aku gelisah. Bahkan ketika aku tidak ingin memikirkan masalah ini, tapi jauh di dalam alam bawah sadarku, kegelisahan itu tetap ada, sehingga membuatku sulit untuk bisa memejamkan mata dan beristirahat dengan baik ketika malam hari tiba dan waktunya untuk bisa beristirahat. Dan seringkali juga kegelisahan yang ada membuat aku menjadi orang yang gampang sekali emosi, dan aku melukai orang-orang di sekitarku, bahkan orang-orang terdekatku. Tuhan Yesus ada di hadapanmu saat ini. Dan dia mengulurkan tangannya, ingin memegang tanganmu, ingin mengambil masalahmu. Maukah engkau menerima uluran tangannya? Maukah engkau menyerahkan diri sepenuhnya kepada dia? Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tuhan, ini diri kami di hadapan-Mu. Terima kasih karena Engkau izinkan kami sekali lagi mengingatkan diri kami untuk tidak marah ketika melihat ketidakbenaran terjadi. Dan ketika kami merasa terusik karena ada ketidakadilan terjadi, tolong kami untuk boleh bawa di hadapan-Mu. Dan jikalau memang Engkau ingin kami turun tangan di
buat ketidakadilan menjadi adil. Kalau memang itu bagian kami, tolong kami untuk tahu. Dan tolong kami untuk tahu bagaimana caranya. Kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bersyukur kita punya Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang ingin memegang tangan kita, Tuhan yang mengulurkan tangannya bagi kita. Dan tangannya Dia adalah tangan kuat yang memegang kita. Mari izinkan lagu Tangan Kuat Yang Memegangku untuk sungguh-sungguh memberikan keyakinan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang bersama dengan kita. Dan Allah yang mengasihi kita. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Apakah engkau merasakan tangan Tuhan memegangmu dengan kuat saat ini? Jikalau iya, katakan tangan kuat yang memegangku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kita memerlukan kasih Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari saat ini kita akan berdoa untuk orang-orang yang kita tahu sedang kondisi tubuh yang lemah, yang sakit.
Mari kita doakan untuk para orang-orang tua di gereja kita, orang-orang Kaleb. Di dalam masa usia tua yang ada, biarlah mereka boleh tetap merasakan Tuhan memegang tangan mereka. Bahwa Tuhan mengasihi setiap dari mereka. Sekalipun mungkin mereka memiliki masa-masalah yang cukup sulit. Karena mereka tidak bisa dengan leluasa keluar. Mereka tidak bisa ke rumah anak-anak mereka, ketemu sama cucu-cucu. Mari kita doakan untuk setiap dari mereka. Agar sungguh-sungguh dalam masa-masa yang seperti ini, mereka sungguh-sungguh bisa merasakan Tuhan hadir. Dan mereka bisa ngobrol dengan bebas penuhnya kepada Tuhan. Dan dalam masa-masa sepi seperti sekarang ini justru membuat mereka semakin dekat, semakin menjadi sahabat bagi Tuhan Yesus. Dan boleh menceritakan apapun yang menjadi pergumulan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama untuk orang-orang tua di Komisi Kaleb di gereja kita. Dan mari kita doakan untuk mama dari saudari Lindawati yang saat ini ada di rumah sakit karena operasi kantong empedu. Mama dari saudari Lindawati bernama Ibu Syuye. Mari kita doakan dalam pemulihan yang ada, dan mari kita doakan supaya seperti kita yang bisa benar-benar merasakan kasih Tuhan dan tangan Tuhan yang menopang memegang tangan kita. Seperti itu kita berdoa supaya Ibu Syuye pun juga boleh sungguh-sungguh bisa membukakan hatinya, menerima Tuhan, merasakan bahwa Tuhan itu mengasihi dia dan memegang tangan dia. Mari kita berdoa bersama-sama untuk terima kasih Tuhan, inilah diri kami. Orang-orang yang kami doakan juga para orang tua kami di Kaleb. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mudah bagi manusia untuk bisa menjalani hari-harinya di dalam masa usia tua. Ada banyak pergumulan yang di dalam hati mereka yang kami sebagai orang muda tidak tahu. Karena kami belum merasakannya. Dan mungkin kami juga heran melihat kondisi mereka yang seharusnya mereka bisa bahagia karena mereka tidak usah lagi bekerja membanting tulang. Tapi ternyata ada beberapa dari mereka yang juga malah menjadi bergumul. Mereka yang malah susah hati. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bila dalam masa usia lanjut ini ada kebahagiaan tersendiri yang boleh mereka rasakan. Dan ajari kami sebagai orang-orang muda, ajari kami sebagai anak-anak mereka untuk bisa belajar memahami, menerima mereka apa adanya. Sehingga lewat kami mereka pun boleh merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini diri kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami, dan kami serahkan istirahat kami malam hari ini. Bila kami boleh menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami boleh tidur dengan nyenyak malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian doa selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.